akan tunjukkan kepada teman-teman macam mana cara-cara kita potong ini kayu agar dia tidak akan bengkok ya. Kayu seperti ini yang sekecil ini pasti dia akan membengkok kuat, tapi hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara-cara dia. Oke, kita gosok dulu rantai. Oke, sensor ini baru saja saya buat, dia mengalami kerusakan hari itu, dan telepon saya buat dan siap sepenuhnya boleh beroperasi. Hari ini kita beroperasi lagi, dan kemarin saya beroperasi di sini dan saya telah mendapat 4 batang kayu saja. Oke, ini di kawasan kebun. Kita buat di kayu supaya dia tidak sayang, supaya dia tidak membazir di mana kayu ini berada di kebun, dan kita potong dia untuk buat sulap di kebun atau rumah kebun. Ini selepas saya habiskan kayu ini, saya akan tebang mana-mana yang tidak perlu, dan apabila dia kering saya akan bakar dan tanam pisang nanti. Hari itu saya telah memotong kayu di sebelah sana saya potong kayu itu yang saya tumbang, tapi hari ini saya di sebelah dia. Saya memilih kayu-kayu yang sesuai untuk dijadikan broti, karena kalau kita tumbang kayu ini begitu saja, kita tidak mau cari apa kegunaan lain, rugi, sayang. Kalau kita beli di kedai memang mahal, itu satu, dia mahal. Yang kedua, kalau kita buat sulap di kebun atau rumah seperti ini, ini rumah sepupu saya di kebun. Kalau kita membeli kayu di kedai, kita tidak dapat angkat naik bukit. Jadi sementara kita ada kayu yang boleh dipotong di kebun, yang mana kita punya kebun ini kita akan luaskan. Kita jangan sayang kayu ya, kita buat dia beruti dan buat sulap di kebun, supaya kita tidak payah lagi mengangkat kayu dari rumah, dari hardware naik di kebun. Kalau mengangkat risiko dia memang banyak, sebab kita terpaksa memikul ya, naik bukit. Oh, di bawah sana kita terpaksa memikul untuk sampai ke kebun. Tapi kalau kita simpan kayu ini dan kita potong untuk dijadikan sulap di kebun, kita punya kerja senang, dan tidak payah lagi kita mencari di mana ada kayu yang menjual, mana hardware yang kita mau cari yang murah sedikit, sebab kayu sekarang ini terlalu mahal. Dan inilah cara-cara dia, macam mana kita nak memperoleh kayu dengan mudah. Beginilah cara dia. Kalau kita membersihkan kebun seperti ini, kita potong dahulu ini kayu-kayu, mana yang perlu, mana yang sesuai untuk dijadikan broti, kita potong dia dan kita simpan. Kemudian kita, apabila dia cukup, kita buat sulap lah di kebun. Oke teman-teman, kita gosok dulu ini sensor rantai dia tumpul. Oke teman-teman, sekarang ini saya mau bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan dan teman-teman semua, cara-cara mau potong kayu ini bukannya susah, senang saja. Tapi kalau tiada pemberitahuan memang kita tidak tahu lah. Oke, kalau kita mau mengelak kayu ini agar dia tidak bengkok,
tidak melastik sebelah sini. Seperti biasa kayu ini memang melastik di sebelah sana dan sebelah sana. Jadi untuk mengelak daripada ia melastik membawa bengkok kita punya kayu, kita buang dahulu yang di tepi. Kita buang semua dari sini sampai ke ujung, dan ke kanan juga begitu. Ini saya akan buang nanti sampai ke ujung. Sesudah ya dibuang, ditanggalkan daripada kedudukan asal dia, barulah kita buat operasi lah untuk memotong ke semua garisan ini. Kita akan potong setelah kita buang ini. Oke, kita buang dahulu yang ini, kiri dan kanan kita buang dahulu, baru kita belah dia supaya kayu kita ini tidak akan jadi bengkok. Oke, sekarang ini keadaan macam mau hujan dan kemungkinan saya akan kena hujan nih nanti. Apapun kita tunggu sajalah.